Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'aman katsirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ingkang kula hormati para pini sepuh, para ustadz lan ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik remaja yang insya Allah semuanya dirahmati, diberkahi, diridhoni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, kesempatan, dan mudah-mudahan pula sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan hadis qudsi yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Tapi sebelum kita baca, kita dalami hadis ini, marilah kita buka majelis kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hadis ini berbicara terkait dengan sebab-sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan menika 10 hari yang kedua dikenal dengan hari-hari turunnya ampunan. Katanya begitu ya. Nah, ini saya bawakan satu hadis sebab-sebab datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sahabat Anas bin Malik bercerita, an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, dia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, yang sabdanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Berarti ini adalah hadis qudsi. Rasulullah meriwayatkan firman Allah melalui lisannya. Jadi firman Allah yang diriwayatkan melalui sabda Nabi disebut dengan hadis qudsi. Begitu. Jadi ini bedanya dengan firman Allah dalam Al-Quran ataupun ayat Allah. Kalau firman Allah atau ayat Allah, ayat Allah ataupun surah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah diriwayatkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu dengan lafdun wa maknan, dengan lafad dan maknanya. Sementara kalau hadis qudsi menika diriwayatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menika tidak lafdun tapi maknan. Nah begitu, sehingga kemudian
hadis qudsi menika tidak dicatat sebagai ayat atau bagian daripada surat. Karena Nabi meriwayatkannya adalah secara maknan, tidak secara lafdh. Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa firman-Nya? Ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia. Ibna, ya ibna Adam. Karena ya-nya itu adalah munada, ibna itu disebut sebagai ya nida, ya, panggilan. Kemudian munada, ibna itu sebagai munada, dibaca mansub, dibaca fathah karena jatuhnya mudhof dan mudhof ilaih, sehingga ibna Adam. Ya ibna Adam, wahai manusia, wahai anak Adam, innaka sesungguhnya engkau, mada'autani selama engkau berdoa kepadaku, warojautani dan berharap kepadaku, ghafartu laka maka aku akan mengampunimu. Baik, bentuknya itu fiilnya fiil madhi, tetapi maksudnya itu adalah mustaqbal, mudhari'. Ghafartu itu fi'il madhi, tapi maksudnya adalah mudhari', mustaqbal. Selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka maka sungguh aku akan mengampunimu. Ala ma kana minka, terhadap segala beban dosa yang ada darimu. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ampunan Allah Subhanahu wa taala itu memang suatu yang diharapkan oleh makhluk. Apalagi bagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Tentu kita mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena puncak bahagianya manusia itu ketika kita itu mendapatkan ampunan, Bapak Ibu sekalian. Senenge kelewat. Nek wis diampuni kesalahan kita menika. Itu kan istilahnya bebas dari ancaman siksa. Itu makanya sak seneng-senenge wong itu adalah ketika mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena setiap manusia itu memiliki dosa. Tidak ada kok manusia tidak memiliki dosa. Tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Kita semua memiliki dosa. Tetapi kita tidak tahu seberapa besar dosa kita. Dan dari mana pintu masuk dosa itu kita tidak tahu. Apakah dari kaki kita, apakah dari tangan kita, apakah dari telinga kita, apakah dari bibir kita, lesan kita, mulut kita, perut kita. Kita nggak tahu semua. Hanya Allah yang tahu berdasarkan catatan yang nantinya akan disodorkan kepada kita semua. Nih dosa kamu. Oleh sebab itulah maka karena kita tidak tahu seberapa besar dosa yang kita pikul itu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk segera apa? Segera untuk memohon ampun kepada Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah menyatakan wasyari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Wasyari'u, bersegeralah kalian itu ya, ila maghfiratim mir rabbikum, kepada ampunan daripada Tuhanmu. Segera kita untuk memohon ampunan. Ampunan itu sudah disediakan oleh Allah
dibuka oleh Allah. Tetapi masalahnya, apakah manusia itu mau menyambut ampunan Allah ataukah tidak? Mau mengambil ampunan Allah ataukah tidak? Itu tergantung kepada kita semua. Allah senantiasa membuka ampunan itu kepada setiap manusia. Hanya saja manusia ada yang tidak mau menjemput. Ada manusia yang tidak bersegera untuk mengambil daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi orang-orang yang beriman tentu akan bersegera, ya, bersegera untuk menyambut daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Akan bersegera kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tips bagaimana cara kita untuk menyambut daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Allah memberikan tips caranya. Bagaimana cara menyambut ampunan Allah itu? Di sini Allah ungkapkan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani. Selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka, aku akan memberikan ampun untukmu, ala makana minka, terhadap segala beban. Ala, nah ini biasanya pun kalau dalam bahasa Arab ngalan itu, ala itu biasanya beban, dosa. Ala makasabat wa alaiha tasabat. Jadi ya, kalau alam menika terkait dengan dosa, laka itu menyangkut hak terkait dengan amal kebajikan. Begitu. Jadi beban dosa, atau juga alaika terkait dengan kewajiban, kalau laka terkait dengan hak. Nah, ini saya terjemahkan ala makana minka, terhadap beban berupa dosa yang berasal darimu. Wala ubali, dan aku tidak mempedulikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mboten mempedulikan terkait dengan beban dosa yang kita miliki itu, Bapak Ibu sekalian. Selama kita mau berdoa. Kunci ini pun kita berdoa berharap maring Gusti Allah. Dados Allah menika sangat menyukai, sangat menyenangi hamba-hambanya yang seneng minta. Gusti Allah menika sugih, Bapak Ibu sekalian, maha kaya. Kalau diminta niku seneng. Itu. Jadi oleh sebab itu ketika kita memohon, meminta, berharap karo Gusti Allah, ya ampun bosan-bosan Bapak Ibu sekalian. Itu tandanya pun orang yang beriman kepada Allah. Kita berhusnudzon kepada Allah. Menikah. Jadi senang Allah menikah. Dan ketika kita itu berharap kepada Allah, memohon kepada Allah, berarti menandakan kita itu iman maring Gusti Allah. Menyadari bahwasanya kita itu sebagai hamba yang dhaif, hamba yang lemah, membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya berharap dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang ngaku iman, sak lawase urip ora pernah ndonga, kuwi berarti imane dipertanyakan. Karena dianggap sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus orang yang beriman itu banyak-banyak donga, banyak-banyak berharap maring Gusti Allah. Mboten niku Bapak Ibu sekalian. Mangkane monggo Bapak Ibu sekalian, kita masih ada kesempatan waktu, banyak donga, banyak berharap maring Gusti Allah, kita lakukan itu sebagai wujud
penghambaan kita kepada Allah, sekaligus bukti bahwa kita itu adalah sebagai orang yang beriman kepadanya. Bahkan di dalam salah satu hadis diungkapkan, laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu apapun akrama 'ala Allah yang lebih mulia, yang lebih besar terhadap ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala minat doa, selain daripada doa. Ngoten niku. Yen kita menika kata donga banyak berharap, itu tanda kemuliaan. Tanda kemuliaan. Begitu. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di hadapan Allah kecuali donga. Nah, ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Nah, caranipun donga pripun? Niki enten caranipun Bapak Ibu sekalian donga menika. Yang pertama, berdoa dengan berendah diri dan suara lembut. Gusti Allah ngendika wonten surat Al-A'raf ayat 55, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Ud'u rabbakum, berdoalah kalian itu rabbakum kepada Tuhan kalian tadarruan, dengan cara berendah diri, tadarru, wa khufyatan, dan bersuara lembut. Niku caranipun Bapak Ibu sekalian. Nek ndonga maring Gusti Allah kalih suara ingkang lembut. Ampun bengak-bengok. Ndonga bengak-bengok. Ini firman Allah jelas niku Bapak Ibu sekalian. Nggih. Suara lembut, berbisik. Nggih. Karo Gusti Allah berbisik, duh Gusti Allah. Nah, itu lebih disukai daripada berteriak-teriak, bengok-bengok. Ya. Apalagi disambung pakai speaker, banter-banter. Masya Allah ya Rabbal Alamin. Donga niku kali suara lembut. Nggih. Niku ini etikanipun kali Gusti Allah. Nggih. Niku. Ya di samping itu juga umumnya kalau kita itu bengak-bengok ndonga niku nggih. Wong karepe wonge dhewe-dhewe, hajatipun orang itu beda-beda. Yang sebelah mungkin hajate mungkin apa, yang satunya apa lagi, yang satunya apa lagi, beda-beda. Ya supaya nggak berisik, ya suara lembut kita berbisik maring Gusti Allah. Ngoten. Itu caranipun. Nah ini. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai al-mu'tadin, orang-orang yang berlebih-lebihan. Menika niku caranipun. Kemudian yang kedua, berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna. Nah niki Bapak Ibu sekalian, Gusti Allah ngendika, "Qul", sampaikanlah, katakanlah wahai Muhammad, wahai Nabi, kepada umatmu, kepada umat Islam, kepada manusia, ud'ullaha, berdoalah kalian itu kepada Allah, awida'ur rahman, atau berdoalah kalian itu kepada yang maha rahman, yang maha belas kasih. Ayyama tad'u, ya, kapan saja engkau berdoa, falahul asmaul husna, maka dia Allah memiliki asmaul husna. Terus kita yang donga itu sangat utama ketika memanggil Allah, duh Gusti Allah, menggunakan asmaul husna.
Ya Allah ya Rahman, irhamna fa innaka khairur rahimin. Ya Allah ya Razzaq, farzuqna fa innaka khairur rasiqin. Itu contoh ibu. Ya Razzaq, ya Allah pemberi rezeki, karuniakanlah rezeki untuk kami ya Allah. Itu pakai ya Razzaq, ya Fattah, ya Wahhab, ya Rahman, ya Rahim. Nah, itu Asmaul Husna. Nah, pada saat kita berdoa, memohon, meminta, itu Allah senang kalau kita menggunakan Asmaul Husna. Menikah. Kemudian yang ketiga, berdoa dengan hati yang ikhlas. Niku ibu-ibu, bapak-bapak, terus ikhlas itu juga menjadi kunci bagi terkabulnya ya, daripada doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas menika kita donga maring Gusti Allah semata-mata karena Allah. Kita tujukan hanya kepada Allah. Niku ikhlas. Niku ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang keempat adalah doa dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Kita yakin yen donga yang kita panjatkan itu adalah akan dikabulkan oleh Allah. Yakin, kedah yakin Bapak Ibu sekalian. Donga kok kira-kira dikabulkan ora ya? Mboten yakin. Ragu. Yakin Bapak Ibu sekalian. Yakin. Doa saya yakin ini dikabulkan oleh Allah. Diulangi lagi. Yakin, diulangi lagi. Ngoten niku. Mantap. Begitu Bapak Ibu sekalian. Bila kadang-kadang kita ndonga itu asal apalagi Allahumma amin amin, Allahumma amin. Karena ngerti yang diaminkan apa, yang dibaca juga apa itu. Tahu-tahu selesai yang saya itu. Jadi nggak berbekas. Jadi apa yang kita ucapkan orang ngerti, yang aminkan juga nggak ngerti. Ya kira-kira Gusti Allah iki ke opo iki. Didelok karena Gusti Allah iki dilihat ini. Jadi orang yakin, kita nggak paham dengan apa yang kita panjatkan. Kita aminkan juga nggak ngerti apa yang dimaksudkan dengan diaminkan itu opo. Nah itu. Nah di sini yakin Bapak Ibu sekalian. Keyakinan itu menjadi kunci dari terkabulnya doa. Allah wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kalian itu wa antum muqinun, sementara kalian itu yakin bil ijabati, dengan dikabulkannya doa itu. Ngoten. Nah ini adab caranipun yen kita ndonga maring Gusti Allah. Nah niku Bapak Ibu sekalian. Pak insyaallah kalau kita ngoten ya insyaallah nggih enten bekasipun mangke doa yang kita panjatkan maring Gusti Allah menika enten bekasipun. Nggih. Akan nampak kelihatan menika. Kemudian yang kedua, Allah menyatakan ya ibna Adam, wahai manusia, wahai anak Adam, lau balagot, sekiranya kok mencapai apa dunubuka,
dosa-dosamu ananas sama, sampai petala langit, setinggi langit. Dosa-dosa kita menika sampai ibaratipun diibaratke karo Gusti Allah, balaghad dunubuka ananas sama, setinggi langit. Sumastaghfarni, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, kata Allah, ghafartu laka, maka sungguh aku akan memberikan ampun untukmu. Nah, kunci yang kedua adalah beristighfar. Istighfar Bapak Ibu sekalian. Yen kita kok rajin istighfar, kanthi kita hayati, kanthi kita renungi dengan penuh tadarruk, dengan penuh khusyuk, fa insyaallah Bapak Ibu sekalian, sekalipun kita itu banyak dosa, insyaallah dosa-dosa menika mreteli setunggal mongko setunggal. Kita nggak ngerti Bapak Ibu sekalian, dosa kita menika dari kaki, tangan, telinga, mata, mulut, lisan, perut. Itu sumber dosa semua Bapak Ibu sekalian. Ya. Insya Allah ketika kita itu beristighfar maring Gusti Allah, Astaghfirullahaladzim, duh Gusti Allah, kawula nyuwun pangapura ing atase dosa-dosa kula Gusti Allah. Astaghfirullahaladzim. Kita baca dengan khusyuk. Kita menyadari kita banyak dosa itu kan. Yang dosa, yang namanya dosa kan mboten kelihatan nggih. Gak ketok Bapak Ibu sekalian. Yang melihat itu bisa hanya rohani kita menika. Hati yang bersih di dalam diri kita menika ngerti kroso. Yang kita niku sebagai orang yang berdosa kroso nika. Dan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian Maha tahu terhadap segala dosa. Makanya istighfar itu adalah sebanyak-banyaknya. Kapan saja, di mana saja kita bisa beristighfar Bapak Ibu sekalian. Bisa beristighfar pada Gusti Allah. Beristighfar meniku tidak mesti ketika habis sholat saja. Tidak. Bahkan panjenengan duduk di atas angkot kalih daripada rasan-rasan wong, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, niku saged. Pada saat panjenengan wonten saben lagi matun, napa matun niki? Resik-resik. Suket kali istighfar maring Gusti. Astagfirullah Gusti Allah. Astagfirullah Gusti Allah. Saged. Jadi kapan saja di mana saja istighfar maring Gusti Allah niku bisa kita ucapkan dengan penuh kesadaran. Kapan saja. Karena kita sadar yang namanya dosa itu mencok datang kita menika nggih, kita nggak ngerti di mana saja dan kapan saja. Sing jenenge dosa itu kadang-kadang ya sak lewat-lewate. Ya kadang-kadang kita temu gabruk tiba-tiba kok kita enggak kerasa ngomong orang gibah. Tuh wis dosa Bapak Ibu sekalian. Ngomong temen, iya gimana? Oh iya gimana? Tahu-tahu rasan wong. Mendingan kalau gibah, nek gibah kan tenanan nggih. Fitnah. Wah, lebih parah lagi. Ya niku dosa lisan, dosa bibir, dosa yang berasal dari mulut. Ya itu. Nguping. Oh iya. Walaupun kita itu nggak ikut nih bro. Oh iya.
dengarkan juga asik juga itu kan. Oh iya iya. Sama saja Pak Ibu sekalian. Dari telinga begitu. Wah, orang kroso. Ya, enggak kroso. Itu sudah nempel. Makanya istighfar di mana saja, kapan saja untuk kita baca. Langsung ingat begitu, kok rasa bang astagfirullahaladzim. Langsung berhenti saat itu. Ya Allah, saya berdosa ini. Rasan-rasan orang astagfirullahaladzim. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Istighfar. Terus kalau kita itu masih mau beristighfar kepada Allah, menyadari bahwa sejak kita itu banyak dosa, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita semua. Kepada kita semua. Kemudian yang ketiga adalah di sini Allah menyatakan, ya ibna Adam, wahai manusia, wahai anak cucu Adam, innaka sesungguhnya engkau, lau sekiranya, ataitani mendatangiku, bikurabil ardi khotoya, ya, dengan kesalahan yang sepenuh bumi, Masya Allah, dengan kesalahan yang sepenuh bumi, sumalakai tani, ya, laki tani, kemudian engkau berjumpa dan bertemu kepada Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Di sini Allah mengungkapkan lau atai tani, sekiranya kok engkau datang kepadaku. Teko maring Gusti Allah, mendatangi Allah. Berarti ini adalah takarrub, upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kita itu merasa banyak dosa, maka kita berusaha untuk mendekati Allah. Mendekati Allah. Ya sebenarnya Allah itu maha dekat Bapak Ibu sekalian. Di dalam banyak ayat menika Allah menyatakan wa nahnu ilaihi aqrabu min hablil warid. Kami Allah, ya, itu lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sekalipun. Itu saking dekatnya Allah dengan kita. Allah menika maha dekat. Hanya saja manusia menika nggak merasa kalau Allah itu maha dekat. Nah ini masalahnya Bapak Ibu sekalian. Ini yang menjadi masalah. Allah itu maha dekat, tetapi kita yang merasa bahwasanya Allah tidak dekat. Niki. Makanya orang beriman niku harus berupaya untuk kemudian bagaimana rohani kita, mendekatkan rohani kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah yang maha dekat itu kemudian ya kita dangu, kita ajak bicara, kita bermunajat, kita dongo, kita istighfar, kita ngibadah, itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ibarat itu ngeten iki Bapak Ibu sekalian. Panjenengan punya tamu teko ning panjenengan, ning ngajeng panjenengan. Tetapi tamu yang teko iku ora diopeni, ditakoni ya ora, ditokne wae. Kinten-kinten tamune pripun ngoten niku? Gusti Allah nggih ngoten niku Bapak Ibu sekalian.
Allah itu sudah qarib, dekat dengan kita. Tetapi kita memperlakukan Allah tidak dekat. Wong Allah maha dekat, tetapi malah kita mencari sesuatu yang lain selain daripada Allah. Ngoten niku. Allah maha dekat Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya puasa Ramadan ini salah satu cara Allah menika mendidik kita semua supaya kita menika adalah semakin dekat dengan Allah. Ya, semakin dekat dengan Allah. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Ada orang yang secara fisik itu dekat tapi hatinya tidak dekat. Karena enten nggih. Ya sama-sama duduk di kanan kirinya itu, tapi hatinya enggak dekat. Ya meneng wae. Ibaratnya padahal ketemu orang yang terminal. Secara fisik neng kono orang itu. Meneng iki sapa koyo. Iya kan? Kita merasa jauh, walaupun ada orang kita di sana merasa kesepian. Walaupun ada orang kita merasa kesepian. Karena apa? Kita bukan merasa siapa-siapa. Orang yang dekat dengan kita itu kita anggap bukan teman, bukan siapa, bukan kenalan kita, dan lain sebagainya. Nah, masalahnya kita dengan Allah itu sok sering ngoten Bapak Ibu sekalian. Allah itu maha dekat dengan kita, tapi Allah itu kita perlakukan sebagai yang asing dengan kita. Ini masalahnya ngoten niku. Ya wajar saja kalau kita itu minta tolong karo Gusti Allah, ndonga karo Gusti Allah. Wong Allah itu maha dekat tapi ndonganya entah kemana. Hati kita itu entah kemana. Mungkin Gusti Allah, wong aku kan maha dekat. Aku aja dicuekin. Kira-kira gitulah Gusti Allah menika. Itu. Makanya di sini kedekatan rohani itu penting. Ya ini perlu kita latih Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita sholat belajar khusyuk menika, itu memang dalam rangka untuk melatih rohani kita. Maksudnya apa? Menghadirkan hati. Yang kita ndonga hadir, kita hadirkan hati kita. Kita ketika sholat kita hadirkan hati kita. Kadang-kadang kita itu sholat Allahu Akbar, badan kita ya di sini, tapi pikiran kita wonten Yogyakarta, wonten Semarang, wonten Surabaya. Kadang-kadang, lah ini saya itu sholat sudah berapa rakaat ya? Lupa. Wonten niku Bapak sekalian. Itu mungkin kita itu memang manusia terlalu sibuk betul itu. Itu. Jadi kita nggak open karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya ngeten, ketika turun ayat menika, ayat apa? Salah satu ngalipun ayat surat Al-Baqarah ayat 186 niku. Itu menjawab pertanyaan para sahabat. Para sahabat menika tanglet nyuwun pirsa, ingin tahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanglet ngeten iki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Rabbuna qaribun fanunaji, apakah Tuhan kita itu jauh wahai Rasulullah? Apakah Tuhan kita itu dekat wahai Rasulullah? Sehingga ketika kita itu meminta itu dengan bersuara lirih saja. Au ba'idun fanunadi, ataukah Tuhan kita itu jauh wahai Rasulullah sehingga ketika kita itu meminta, memohon harus berteriak? Maka kemudian Allah turun ayat, fa'anzalallah hadil ayat, yaitu apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni
Hei Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, tentang Allah Subhanahu wa taala, jawablah fa inni qarib. Beritahukanlah fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini Allah adalah maha dekat. Ngoten. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan setiap doa yang dimohonkan oleh orang-orang yang berdoa kepadaku. Jadi Allah menika maha dekat, dekat sekali. Hanya saja kita nggak akrab, nggak merasa dekat dengan Allah. Sehingga kadang-kadang orang pengen dekatnya karo Gusti Allah, malah kemana-mana. Kemana. Padahal Allah itu maha dekat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Makanya di sini rohani kita, Bapak Ibu sekalian, selama Ramadan ini dilatih oleh Allah. Dilatih oleh Allah. Ya. Sehingga kita merasa dekat dengan Allah, dengan berpuasa, dengan ngibadah, dengan banyak munajat pada saat-saat di bulan Ramadan menika. Ya. Jadi takarub Bapak Ibu sekalian. Jadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ataitani bi qurabil ardi khotoya sumalakitani. Kemudian engkau bertemu kepadaku la tusriku bi syai'a. Nah ini yang keempat ini Bapak Ibu. Ini harus hati-hati betul. La tusriku bi syai'a. Ketika engkau bertemu kepadaku la tusriku bi syai'a. Sementara engkau tidak syirik, menyirikkan, mensekutukanku kepada sesuatu yang lain. Kuncinya adalah yang keempat, kita tidak menyekutukan Allah. Niku Bapak Ibu sekalian. Niki puncak. Ini kunci Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mengampuni siapa saja yang dikehendaki. Selain daripada itu, bagi orang-orang yang dikehendaki. Terus jangan sampai mensekutukan Allah, mensyirikkan Allah. Mangkane Bapak Ibu sekalian di Muhammadiyah menika diwanti-wanti betul, ngati-ngati dalam hal ngibadah maring Gusti Allah. Kita mencukupkan diri dengan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian kita jangan sampai kok kemudian wis nopo tawasulan, tabarukan. Niku kita khawatir ketok ibadah. Tapi kemudian kalau sampai mensekutukan Allah itu, maka itu sangat berbahaya. Jangan sampai kok ketok ibadah. Ya. Jadi banyak Bapak Ibu sekalian, Allah Kanjeng Nabi menyatakan, ya, kam min shaimin, ya, kam min shaimin rubbas sulatin. Ya. Itu. Karena apa? Bapak bahkan dinyatakan fawailul musallin. Ketoke sholat tapi menyekutukan Allah. Ketoke puasa tapi menyekutukan Allah. Macam-macam. Makanya kita harus berhati-hati di dalam kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai kok kemudian kita ngibadah tetapi tidak ikhlas itu tadi, tidak memurnikan hati kita hanya semata-mata karena Allah. Begitu, hanya semata-mata karena Allah. Makanya ini yang sering terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya kalau panjenengan umpamanya ziarah kubur, ya niatnya ziarah tenanan. Maksudnya ziarah tenanan menika ya etikanipun ziarah kubur nggih doakan orang-orang yang di dalam kubur. Jangan terbersit di dalam hati kita. Kalau kita ziarah ke makam ini, kita pasti mendapatkan syafaat. Kalau kita ziarah ke makam ini, kita mendapatkan rezeki, mendapatkan jodoh. Harus kita hilangkan dalam pikiran kita. Kenapa kita khawatir? Khawatir kita jatuh kepada kesirikan. Kita khawatir Bapak Ibu sekalian. Nah itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita betul. Sumala kita nih. Kemudian engkau bertemu kepadaku la tusyriku bi syai'a. Sementara engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Menyekutukan menika nyembah karo Gusti Allah disertai dengan yang lain, itu menyekutukan. Menyembah sesuatu itu juga menyekutukan Allah. Maksudnya menyekutukan Allah itu Allah nyembah Allah tapi kemudian bersama dengan yang lain. Itu menyekutukan. Tawasul dan lain sebagainya. Kita khawatir betul. Harus kita mengkhawatirkan tentang tauhid menika. Daripada jatuh kepada hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu ketoke salat tapi ora ikhlas maring Gusti Allah. Ketoke ndonga tapi ora ikhlas maring Gusti Allah. Ngoten Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita tidak mensekutukan Allah menika, maka Allah katakan, la ataituka, sungguh aku akan mendatangimu biqurabiha maghfirah, dengan ampunan yang sepenuh bumi pula. Masya Allah. Syaratnya menika mboten syirik. Kita mendatangi Allah, temu karo Gusti Allah. Ya maksudnya bertemu karo Gusti Allah dengan melaksanakan sholat, ngibadah, syariat, syaratnya mboten syirik. Maka Allah akan mendatangi kita, menemui kita. Allah menemui kita, mendatangi kita, bukan melaknat, bukan mengazab, tapi Allah membawa maghfirah, ampunan. Nah, kata niku. Membawa maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Niki Bapak Ibu sekalian. Wis niki ibaratipun rahmatipun Gusti Allah begitu luar biasa nggih, Bapak Ibu sekalian. Niki ampunan Allah Subhanahu wa taala yang dipersiapkan. Caranipun meraihnya ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Oke, di dalam hadis menika yang pertama tadi ndonga, istighfar, takarub, dan tidak syirik. Niku diingat-ingat betul Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kok kita melaksanakan sholat, melaksanakan saum, melaksanakan zakat, melaksanakan haji dan umroh. Jangan sampai kok ketoke sholat, ketoke donga, ketoke haji, ketoke umroh, ketoke zakat. Tetapi ada unsur syirik. Ya itu. Tetapi betul-betul kita lakukan menika kanthi ikhlas lillahi ta'ala, hanya semata-mata karena Allah. Ya.
tunduk dan patuh karena Allah Subhanahu wa taala. Boten Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Ustaz, nggih. dari matur masalah hibah. Nek upami hibah datang pemerintah itu terus ngomong gendeng rungok lentik kok larang itu buat kemudian pertama berani itu mereka terus Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nggih. Kalau unek-unek kita datang pemimpin itu tidak masuk dalam kategori ghibah. Karena apa? Karena itu pemimpin itu mengeluarkan kebijakan itu menyangkut tentang hajat hidup kita semua. Maksudipun ghibah menika adalah kita dengan orang lain yang setara menika. Ya. Yang setara menika. Yang mana kita itu nggak pernah ngasih duit sama dia, nggak pernah ngasih nafkah sama dia, nggak ada hubungan apapun dengan dia, tapi kita gelendeng, kita nggak, mungkin gelendeng kita itu karena faktor tidak suka, mungkin dia itu mendapatkan nikmat, mendapatkan sesuatu, kita menjadi ngerasani dan lain sebagainya. Padahal itu tidak ternyata berbuat. Tidak, enggak betul. Enggak betul. Juga. Enggak. Kalau benar-benar ini sama saja. Betul. Nek bener-bener dinyono Allah kok bener-bener bertindak. Niku fitnah. Fitnah. Nek kok sampean ora bertindak tak kandhake alani. Gitu. Nggih. Ngaten to, Ustaz? Nggih. Ngono sih. Dan kalau pemerintah boten masuk dalam kategori hibah. Karena apa? Karena pemerintah menika adalah begini Bapak Ibu sekalian, yang namanya ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Kepemimpinan pemerintah itu harus dijalankan dengan kemaslahatan. Nah, ketika kok kira-kira maslahatnya itu kurang pas, kurang benar, masyarakat itu ngomong itu atau membicarakan di permukaan begitu, itu tidak masuk dalam kategori yang ghibah. Tidak, insya Allah. Oke, Ibu. Sebentar, moga Ibu. Berdoa dengan membaca Asmaul Husna. Nah, ingkang dimaksud dengan membaca Asmaul Husna itu apakah harus dihafalkan? Nggih. Ya tentu kan ketika kita berdoa ya secara otomatis menghafalkan. Maksudnya menghafalkan itu tidak semuanya 99 menika Bapak Ibu sekalian. Maksudipun adalah ya sesuai dengan konteksnya. Ya, umpamanya ya Rahman, ya Aziz, ya Jabbar. Maksudnya umpamanya kita memohon apa sesuai dengan konteks Allah menika kita panggil. Umpamanya terkait dengan rezeki, ya Allah ya Razzaq. Ya Allah yang Maha Pemberi rezeki dan lain sebagainya. Kemudian digandeng dengan lafaz doa. Biasanya kan kita cukup biasanya Robbana ataupun Allahumma. Ditambah umpamanya Allahumma ya Ghafar, Allahumma ya Rahman, Allahumma ya umpamanya yang lain. Ditambah ngoten. Ngoten Ibu ya. Nggih Bapak. Ini masalah Pak. Masalah ziarah kubur itu tadi kan tujuannya kan untuk mendoakan kepada orang yang sudah meninggal. Nah, sedangkan kubur itu kan alam yang kita tidak tahu. Sedangkan kuburan itu tempat untuk menanam jasad orang yang sudah meninggal. Tapi kok kebanyakan ziarah kubur dilakukan ke kuburan. Nah, misalkan ziarah kubur itu dilakukan dari rumah itu boleh tidak? Oke. Ngeten Bapak Ibu sekalian. Terus ngeten. Ya memang betul. Jadi apa yang namanya kuburan itu untuk menanam jasad. Itu zahirnya. Sementara batinnya itu alam barzah.
Nah, karena itu antara kita sebagai orang yang dohir hidup di alam syahadah, di alam dunia menika, maka nggak mungkin kita itu akan ziarah ke alam barzah, kan nggak mungkin. Nah, oleh sebab itu untuk memenuhi syariatipun, zahiripun, yang di mana jasad itu ditanam, dan itulah yang disebut dengan kuburan. Maka ketika orang itu datang ke situ, di tempat itu dinamakan ziarah kubur. Nah, itu secara fisiknya ngoten niku. Tetapi ya yang namanya roh manusia itu tempatnya di alam barzah. Tetapi itu secara dohirnya manusia itu ziarah kubur ya di situ itu. Itu hanya saja mungkin etikanya dalam kaitan ziarah kubur, makanya dituntunkan umpamanya. Artinya kan walaupun tubuh kita itu ditanam di situ, ruhnya sudah tidak ada, maka ziarah kubur kita ziarah kubur itu kan bentuk ihtiraman, pemuliaan ya. Pemuliaan. Makanya oleh sebab itu kemudian ya ketika ziarah kubur gak sembarangan. Kemudian sendal dicopot, gak boleh kemudian melangkahi makam, harus berjalan di sela-sela, itu kan etika. Ya, walaupun orang itu sudah meninggal, tapi kita memberlakukannya itu menghormati sebagaimana orang yang hidup. Jadi tetap, jadi itu kita melakukan secara dohir menika adalah sebagai simbol saja, Bapak. Sebagai simbol untuk ihtiramannya itu tadi, penghormatan bahwa dia itu yang seolah-olah seperti masih hidup walaupun dia itu sudah meninggal dunia, walaupun ruhnya wonten di alam barzah. Mekaten, Bapak. Berarti kalau begitu yang didoakan bukan tulang belulang. Karena bisa. Nggih, jadi ngeten Bapak Ibu sekalian. Ya, kita mendoakan orang yang meninggal itu ya tidak, bukan tulang belulangnya, tetapi ya di alam rohnya menika. Hanya saja secara syariatnya itu kan aturan ziarah kubur itu kan sedemikian rupa diatur ya menurut syariat itu ngoten niku. Nah itu. Terus yang kita doakan bukan jasadnya yang dikubur itu, tetapi yang kita doakan itu adalah rohnya yang sudah kembali ke hadirat Allah di alam barzah menika. Maksudnya ziarah itu berkunjung terus. Berkunjung. Das berkunjung mriki niki kalebet ziarah. Nggih, estu. Jadi berkunjung. Saka omah tak berkunjung. Nggih. Nah, tujuan ziarah kubur menika ngeten, kunjungan kita ke kuburan menika adalah dalam rangka untuk mengingatkan kita akan kematian. Kalau kunjungan kita dengan sesama orang hidup ini adalah dalam rangka untuk mempererat tali silaturahim, nggih kan? Tali silaturahim ya, untuk meluaskan rezeki. Tetapi kalau kita ziarah kepada orang yang sudah meninggal, mengingatkan kita akan kematian. Niku tujuannya benten-benten. Ya. Sowan kali orang yang masih hidup dengan sowan sama orang yang sudah meninggal dunia. Jangan dibalik. Sowan orang yang sudah mati malah minta rezeki. Nah, keliru. Jadi kalau sowan dengan sesama inilah yang kemudian melapangkan rezeki, silaturahmi, peluang bisnis, kerjasama. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba ayub satu fi rizqihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dijembarkan rezekinya, maka sambunglah silaturahmi dengan sesama itu. Tetapi kalau orang ke ziarah kubur bukan minta rezeki, tetapi mengingatkan kita akan kematian. Tapi sekarang kan orangnya terbalik. Kan kata niku. Nah ini terbalik. Maka harus dikembalikan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita silaturahmi dengan sesama itu justru dalam rangka untuk membangun relasi, meningkatkan rezeki kita. Ziarah kubur sebaliknya untuk mengingatkan kita akan kematian. Orang yang
ibadah haji sering sama ziarah gitu kan. Nggih, saged. Termasuk di kok. Nggih, saged. Nggih. Nggih. Ziarah saged. Di apa di Makla, di apa di Kalau di Ramadan itu minta pada Nabi Muhammad itu minta cepat itu bagaimana? Oh, boten. Mintaipun kali Gusti Allah. Nggih. Dados mintaipun kali Gusti Allah kalau Kanjeng Nabi menika napa? Sholawat. Ya, sholawat itu boten minta kali Kanjeng Nabi nggih. Niku justru kita minta maring Gusti Allah mugi-mugi Kanjeng Nabi diparingi kedudukan ingkang mulya ing ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu itu sholawat. Ya. Maksudnya kedudukan yang mulia apa? Diberikan nanti otoritas syafaat kali Gusti Allah. Karena ketika Allah maringi syafaat, otoritas syafaat kali Kanjeng Nabi Muhammad, nanti kan kita diberi syafaat kali Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kita boten ndonga kali Kanjeng Nabi Muhammad, minta kali Kanjeng Nabi Muhammad. Wah ini ku mate dadi syirik menika. Soalnya Kanjeng Nabi mboten kagungan syafaat, Betul. tapi punya doa syafaat. Betul, nggih. Dados ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Dados ampun dibalik nggih niku. Dados kita mintanya hanya kepada Allah Subhanahu. Kali Kanjeng Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita mendoakan Kanjeng Nabi Muhammad mugi-mugi diparingi kedudukan ingkang mulya ing ngarsanipun Gusti Allah. Niku sholawat. Niku Bapak Ibu sekalian. Derek dipun paringi ketinggasan pembabaran ingkang lama niku. Innamal a'malu bi khawatimiha wa la taj'al ma'allahu ilahan akhar. Ya nggih. Sesungguhnya amal menika adalah pungkasanipun yang dihitung. Artinya kunci amal menika adalah pungkasan pada saat akhir hidup kita. Makanya disebut manusia itu adalah husnul khotimah. Nah itu. Husnul khotimah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Sing jenengane wong urip menika kan perjalanan nggih. Ada perjalanan naik niki. Imanipun naik. Tapi ada orang yang awalnya bagus gembos. Bes. Nah itu. Kalau gembes menika wonten tengah-tengah atau menjelang akhir ini kan menjadi su'ul khotimah. Kalau yang kita harapkan ya saged ngeten iki naik terus. Sebagai puncak kita, maksudnya puncak menika adalah ketika kita mau sholat ditimbali maring Gusti Allah, kok kita pas beramal yang baik, membawa amal yang baik. Nah, menika. Nih, makanya setiap orang mukmin kita itu ya berharap untuk kemudian ya husnul khotimah menika. Husnul khotimah. Dan puncak daripada husnul khotimah itu apa? Di sini wala taj'al ma'allahu ilahan akhar. Janganlah engkau menjadikan Allah Subhanahu wa taala bersama Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang lain. Ya, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Maka kemudian ketika orang itu meninggal dunia menika Bapak Ibu sekalian diajarkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang disebut dengan talqin. Lakinu bila ilaha illallah. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkanlah orang yang mau meninggal pada saat sakaratul maut bila ilaha illallah dengan kalimat la ilaha illallah. Ajarkan. Ya, makanya ini penting Bapak Ibu sekalian, bagi kerabat, bagi anak-anak yang menunggui pada saat orang tua sakaratul maut, sing mempeng tenanan ngajari orang-orang yang mau sakaratul maut menika kalimat yang baik, kalimat thayyibah la ilaha illallah menika. Karena itu akan dibawa kunci bukti apik tenan wong iki apik tenan. Pada saat akhir hayatnya
mungkasi uripe menika kanthi la ilaha illallah, menutup kalimat dengan la ilaha illallah. Itu puncak kebahagiaan yang maha tinggi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bisa begitu, tentu kita semuanya adalah berharap ya ketika kita mungkasi urip menika kanthi la ilaha illallah. Mudah-mudahan begitu Bapak Ibu sekalian. Saya kira begitu yang saya sampaikan. Ada kekhilafan, mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan sama-sama baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.